Analisis kebahasaan dalam naskah Hikayat Si Miskin karya Aliuddin Mahyudin. Deskripsi naskah. Asal-usul naskah. Hikayat Si Miskin ini merupakan sebuah karya naskah ternama dalam bahasa Melayu. Naskah Hikayat Si Miskin yang dijadikan objek transliterasi ini adalah salah satu koleksi Museum Negeri Sang Nila Utama Provinsi Riau. Keberadaan naskah telah tercatat dalam buku Katalogus Koleksi Filologi. Pada halaman pertama, bagian bawah kertas naskah tertulis keterangan bahwa naskah ini tercetak pada tahun 1916 di kota Leiden pada percetakan Tuan P.W.M. TRP. Pengertian tercetak di halaman pertama ini mengandung banyak pemahaman. Apakah tercetak yang dimaksud adalah dicetak atau disalin oleh tangan manusia atau dicetak dengan menggunakan mesin cetak? Namun, apabila diperhatikan tulisan-tulisan atau teks-teks yang tertulis pada naskah, dapat dikatakan bahwa teksnya tidak memiliki keseragaman dalam penulisan. Misalnya, ada tulisannya yang besar dan ada yang kecil. Hal ini menandakan naskah tidak ditulis oleh mesin cetak, karena mesin cetak akan menghasilkan ukuran tulisan yang sama dan tidak berbeda. Bahasa dalam naskah Hikayat Si Miskin. Bahasa yang digunakan di dalam naskah Hikayat Si Miskin adalah bahasa Melayu. Aksara yang digunakan untuk menuliskan Hikayat Si Miskin adalah aksara Arab Melayu. Sistem penulisan yang dilakukan dalam naskah Hikayat Si Miskin adalah narasi panjang seperti paragraf, yang langsung menceritakan mengenai isi dari naskah tersebut. Unsur kebahasaan yang dikaji. Kosakata bahasa Melayu yang ada pula dalam bahasa Indonesia, baik itu memiliki makna yang sama ataupun berbeda. Istilah-istilah yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kosakata bahasa Melayu. Bini sama dengan istri. Kata ini terdapat pada kalimat berikut. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin lagi bini dengan rupa kainnya. Titik. Yang kedua yaitu upeti, hadiah. Kata ini terdapat pada kalimat berikut. Beberapa raja-raja di tanah dewa itu takluk kepada Baginda dan mengantar upeti kepada Baginda pada tiap-tiap tahun. Kemudian, hulu balang atau pemimpin pasukan. Kata ini terdapat pada kalimat berikut. Maka Baginda pun berangkatlah masuk ke dalam istananya. Maka segala raja-raja dan menteri, hulu balang rakyat sekalipun, masing-masing pulang ke rumahnya. Yang keempat yaitu petang atau sore. Kata ini terdapat pada kalimat berikut. Hatta, maka hari pun petanglah. Maka si miskin pun berjalanlah masuk ke dalam hutan tempatnya sedia kala itu. Kemudian, yaitu batik atau budak. Kata ini terdapat pada kalimat berikut. Lalu sujud kepalanya, lalu diletakkan ke tanah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku. Jikalau ada karunia duli Syah Alam akan batik, hamba orang yang hina ini, hendaklah memohonkan daun mempelam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi itu, barang sehelai tuanku. Berikutnya yaitu titah atau perintah. Kata ini terdapat pada kalimat berikut. Maka titah Baginda, hendak engkau buatkan apa daun mempelam itu, maka sembah si miskin. Hendak dimakan tuanku, maka titah Baginda, ambilkanlah barang setangkai berikan kepada si miskin ini. Kemudian analisis yang kedua yaitu kosakata jarang digunakan. Yang pertama yaitu teratak atau terhuyung. Kata ini terdapat pada kalimat berikut. Maka digalinyalah tanah itu, hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalihlah sebuah taju yang besar berisi emas terlalu banyak. Yang kedua, irodat atau menentukan pilihannya sendiri. Kata ini terdapat pada kalimat berikut. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala,
menunjukkan kuadrat irodotnya atas hamba, maka jadilah sebuah negeri dengan selengkapnya alat kerajaan itu. Kemudian yang terakhir adalah saudagar atau pedagang. Kata ini terdapat pada kalimat berikut, Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan segala saudagar-saudagar yang di negeri antah berantah itu. Berikut adalah analisis kebahasaan dalam naskah Hikayat Si Miskin karya Aliuddin Mahyudin yang dapat saya sampaikan.